Bayangin gini, kamu lagi hidup di tahun 1600-an, lagi santai di desa, minum teh daun entah apa, tiba-tiba tetanggamu teriak, "Itu penyihir, dia bikin susu sapiku asam." Dan semua orang langsung panik, nyalain obor, siapin garpu rumput, dan bam, kamu udah diadili karena susu basi. Selamat datang di masa ketika logika cuti panjang dan paranoia jadi olahraga nasional. Era perburuan penyihir dan histeria massal. Oke, mari kita mundur ke abad pertengahan sampai awal modern. Di masa ini, orang-orang benar-benar yakin kalau penyihir itu nyata. Kayak influencer jahat yang kerjaannya bukan ngejual skincare, tapi ngejual kutukan dan badai. Masalahnya, apa aja bisa jadi bukti kamu penyihir. Kamu punya tai lalat? Penyihir. Kamu punya kucing hitam? Penyihir. Kamu nggak datang ke misa minggu kemarin karena pilek? Wah, jelas banget itu kegiatan penyihir. Di Eropa, terutama antara tahun 1400-an sampai 1700-an, dunia kayak kena demam TikTok Challenge, tapi versinya jauh lebih gelap. Tangkap penyihir challenge. Ribuan orang dituduh, disiksa, dan dieksekusi. Dan alasan mereka dituduh tuh absurd banget. Kadang cuma karena kamu beda, terlalu pintar, atau parahnya karena tetanggamu iri sama roti buatanmu. Nah, histeria massal ini kayak virus sosial. Begitu satu orang teriak, "Dia penyihir!" Semua orang langsung panik kayak lagi rebutan tiket konser Taylor Swift. Contoh paling terkenal, Salem Witch Trials di Amerika tahun 1692. Beberapa remaja perempuan tiba-tiba berakting kerasukan, terus nunjuk-nunjuk orang dewasa sambil bilang, "Dia bikin aku menari di mimpi." Dan pengadilan beneran percaya. Iya, kamu nggak salah dengar. Pengadilan resmi percaya omongan bocah yang akting kerasukan. Dan yang paling absurd, kalau kamu dituduh penyihir dan bilang, "Aku bukan." Mereka bakal bilang, "Lihat tuh, dia menyangkal. Jelas banget itu tanda penyihir sejati." Tapi kalau kamu ngaku, juga bilang, "Nah kan, dia ngaku." Bakar. Itu kayak main game tanpa tombol menang. Mau jujur salah, mau bohong juga salah. Saking parnonya, mereka bahkan punya tes absurd kayak uji air. Orang yang dicurigai dilempar ke sungai. Kalau tenggelam dan mati, berarti dia bukan penyihir. Ups, too late. Tapi kalau ngambang, berarti penyihir. Dan ya udah, dibakar. Jadi kayaknya di abad itu, pilihan hidupmu antara A, tenggelam, atau B, kebakar. Tidak ada opsi C, pulang dan nonton Netflix. Tapi jangan salah, ini semua bukan cuma soal kebodohan massal, ada juga unsur politik, agama, dan ketakutan sosial yang nyampur jadi satu. Waktu itu, Eropa lagi banyak perang, wabah, krisis ekonomi, jadi masyarakat butuh kambing hitam buat semua masalah mereka. Dan siapa yang lebih mudah disalahin daripada orang aneh yang ngomong sama kucing? Lalu, boom! Muncul manual berburu penyihir seperti Malleus Maleficarum yang artinya palu para penyihir, yang basically adalah buku tutorial cara menangkap penyihir untuk pemula tapi versi sadis. Buku ini dipakai kayak panduan resmi untuk mendeteksi dan menghukum penyihir, padahal isinya penuh asumsi ngawur. Bayangin kalau dunia modern pakai logika kayak gitu. Kamu lupa password wifi? Awas, dia pasti pakai ilmu gelap. Dan lucunya, histeria massal itu nggak cuma soal penyihir. Di era lain, manusia juga suka panik bareng tanpa alasan logis. Ada histeria alien, histeria zombie, sampai sekarang mungkin histeria hoax di media sosial. Sama aja, cuma bentuknya berubah. Jadi, pelajaran dari sejarah absurd ini adalah manusia itu kadang lebih takut sama hal yang nggak dia ngerti daripada sama kenyataan yang sebenarnya. Dan ketika ketakutan dikasih mic, logika langsung di-mute. Sekarang bayangin kalau semua orang di masa itu punya Google. Mungkin mereka bakal ketik, cara bedain penyihir beneran sama tetangga yang cuma nyebelin. Dan sejarah bakal jauh lebih tenang. Jadi, ingatlah kawan, histeria itu menular, tapi akal sehat juga bisa. Pilih mau ikut bakar atau bantu padamkan. Karena sejarah udah buktiin, begitu obor ketakutan nyala, susah banget dimatiin. Apalagi kalau semua orang lagi sibuk nunjuk satu sama lain. Kalau kamu suka sejarah absurd tapi nyata kayak gini, klik tombol like, subscribe, biar nggak ketinggalan kisah-kisah gila lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.